Hello Technolovers, Indonesia masih impor sejumlah senjata yang sebelumnya dilarang Presiden Joko Widodo. Misalnya pistol, bom, sampai alutsista, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang diperoleh ada sekitar 7 jenis senjata yang masih diimpor pada periode Januari hingga Juli 2023. Lantas apa sajakah itu dan mengapa Jokowi melarang impor senjata? Yuk langsung saja simak ulasan daftar senjata yang masih diimpor RI meski sudah dilarang Jokowi berikut ini. Pada saat impor semakin meningkat, Indonesia mulai segera menegakkan kebijakan hukumnya dengan membatasi aktivitas dan hasil impor di beberapa sektor. Hal ini didasarkan pada teguran Presiden Joko Widodo terkait penggunaan APBN terhadap pembelian barang impor oleh lembaga pemerintah, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD. Serta bisnis pakaian bekas impor yang diduga mengganggu industri tekstil dalam negeri dan tingkat kebersihan yang buruk. Presiden Jokowi menyarankan Kemenhan dan Polri untuk memprioritaskan pembelian barang dalam negeri dalam pengadaan senjata api, peluru, dan seragam. Jokowi mengkhawatirkan tingkat impor senjata api dan sepatu yang tinggi di Indonesia. Jokowi menyatakan bahwa meskipun Indonesia sudah memproduksi dua produk tersebut, impor tidak masalah jika pabrik atau industri di dalam negeri tidak dapat membuatnya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, Jokowi kembali menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintah harus menggunakan produk dalam negeri. Pertahanan adalah sektor yang memiliki nilai bisnis yang tinggi ketika melihat impor persenjataan. Indonesia sebagai negara industri senjata api seharusnya dapat mengambil keuntungan besar dari kesempatan ini mengingat tingginya nilai perdagangan dan permintaan senjata api di seluruh dunia. Namun Indonesia masih kalah dengan negara lain dalam hal ekspor senjata api, meskipun negara itu belum mampu menguasai atau mengalahkan dunia industri pertahanan. Namun, Indonesia sudah mampu membuat senjata yang diperlukan untuk infanteri. Industri pertahanan Indonesia hanya berfokus pada memenuhi permintaan domestik. Industri Indonesia sudah dapat menyediakan seragam dan senjata untuk militer domestik, dan bahkan mengekspornya ke negara lain. Namun, untuk kepentingan persenjataan canggih seperti pesawat tempur harus diimpor dari negara lain. Bahwa impor harus memiliki dampak positif dan negatif, serta pro dan kontra. Mereka berpendapat bahwa tidak mungkin bagi pemerintah untuk benar-benar melarang dan memberhentikan impor karena negara masih membutuhkan pasokan impor, seperti pesawat. Gimana menurut kalian? Nah, berikut daftar senjata yang diam-diam masih diimpor meskipun telah dilarang oleh Jokowi. Yang pertama ada peralatan militer, di mana peralatan ini meliputi military weapons, other than revolvers, pistols, and the arms of Heading 9307, yang impornya pada Maret 2023 sempat nihil. Namun, bulan berikutnya merangkak naik ke angka $42 Amerika Serikat atau setara dengan Rp649.152. Lalu pada Mei 2023 mencapai 9,1 juta US dollar atau setara dengan Rp140.638.680.000. Dan pada Juni 2023 kembali nol. Serta pada Juli 2023 naik lagi mencapai 143.000 US dollar atau setara dengan Rp2.210.465. Bom. Lalu ada kelompok senjata yang tergabung dalam bom, di mana ini meliputi bombs, grenades, torpedoes, missiles, and similar munitions of war and parts thereof. Sebenarnya pada Februari, Maret, dan Mei 2023 tidak ada impor. Sementara pada April 2023 tercatat senjata impor jenis ini masuk 1,2 juta US dollar atau setara Rp18.544.800.000. Lalu pada Juni 2023 meroket hingga 14,3 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp220.992.200.000. Dan Juli 2023 turun setengahnya ke angka 7,1 juta US dollar atau setara dengan Rp19.737.600.000. Amunisi. Impor kategori amunisi antara lain other ammunitions and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge weight. Pada Maret lalu sebenarnya impor amunisi ini nihil. Kendati impor alat utama sistem senjata atau alutsista jenis ini meningkat menjadi
1,2 juta US dollar atau setara dengan 18.560.220.000 rupiah. Lalu pada April 2023, 3,3 juta US dollar atau setara dengan 51.040.605.000 rupiah. Selanjutnya di Mei 2023 turun ke 102.000 US dollar atau setara dengan 1.577.618.700 rupiah. Dan pada Juni 2023 dan naik lagi ke 558.000 US dollar atau setara dengan 8.630.502.300 rupiah pada Juli 2023. Alutsista. Berdasarkan data BPS, alutsista yang diimpor jenis shotgun cartridge sebenarnya pada Mei lalu nilai impor senjata ini nol. Akan tetapi, angka impornya pada Maret 2023 menyentuh 27.000 US dollar atau setara dengan 417.604.950 rupiah. April 2023, 105.000 US dollar atau setara dengan 1.624.019.250 rupiah. Juni 2023, 6.337 US dollar atau setara dengan 97.936.094 rupiah. Dan Juli 2023 membengkak ke 11 juta US dollar atau setara dengan 170.135.350.000 rupiah. Alutsista jenis lainnya. BPS mencatat total impor kumulatif sejak Januari hingga Juli 2023 sebesar 26,2 juta US dollar atau setara 405.231.470.000 rupiah. Nilai impor tertinggi terjadi pada Juli 2023 lalu sebesar 7,7 juta US dollar atau setara dengan 119.094.745.000 rupiah. Jika dilihat berdasarkan negara asal, Korea Selatan menjadi pemasok alutsista terbanyak ke Indonesia dalam 6 bulan ini, yakni mencapai 25 juta US dollar atau setara dengan 386.671.250.000 rupiah. Bahkan, Indonesia tak pernah absen mengimpor senjata dan amunisi dari negeri Ginseng. Negara terbanyak kedua adalah China dengan total ekspor senjata ke Indonesia senilai 19,1 juta US dollar atau setara dengan 209.416.835.000 rupiah sejak awal 2023. Namun, Indonesia sempat sama sekali tak mengimpor alutsista dari negeri tirai bambu pada Februari lalu. Kemudian ada Amerika Serikat senilai 15 juta US dollar atau setara dengan 232.2.750.000 rupiah. Afrika Selatan 10,6 juta US dollar atau setara dengan 163.948.610.000 rupiah dan Spanyol sebesar 6 juta US dollar setara dengan 92.801.100.000 rupiah. Sedangkan nilai transaksi impor alutsista Indonesia dengan negara pemasok lainnya menyentuh 78 juta US dollar atau setara dengan 1.206.414.300.000 rupiah. Namun, data BPS tidak menunjukkan KL mana yang mengimpor senjata dan amunisi tersebut. Ini dapat berasal dari Kementerian Pertahanan atau Kemenhan, polisi atau pihak berwenang lainnya. Presiden Jokowi sebelumnya telah berulang kali menyatakan bahwa industri dalam negeri sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi senjata api, dan karena itu ia melarang Kemenhan untuk membiarkan Polri mengimpor senjata api. Impor hanya diperbolehkan untuk senjata berteknologi tinggi, seperti pesawat tempur. Kalau yang canggih-canggih, silahkan. Kalau mau beli pesawat tempur, karena kita belum bisa, kalau senjata, peluru kita sudah bisa. Apalagi hanya sepatu, kenapa harus beli dari luar? Ujar Jokowi pada pembukaan penghargaan P3DN 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat.